Pernah kepikiran nggak sih, gimana ya caranya kita bisa menghentikan perundungan, bahkan sebelum itu semua terjadi? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah ide yang brilian banget dari seorang guru di Indonesia yang berhasil mengubah dinamika kelasnya. Ini bukan sekedar program biasa, tapi bisa dibilang sebuah revolusi kecil tentang cara kita melihat hubungan antar siswa. Pertanyaan ini nih yang bikin kita mikir ulang. Gimana kalau solusi buat perundungan itu bukan hukuman atau pengawasan yang super ketat, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana dan manusiawi, yaitu tadi, kekuatan dari persahabatan itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke solusinya yang keren itu, kita lihat dulu deh kenyataannya. Perundungan atau bullying itu masalah serius yang sayangnya masih jadi momok di banyak sekolah sampai sekarang. Dan seringnya, pemicunya itu hal-hal yang kelihatannya sepele, perbedaan. Entah itu beda budaya, kebiasaan, atau sekedar penampilan fisik. Hal-hal inilah yang bisa bikin lingkungan kelas jadi nggak aman, di mana siswa jadi takut dihakimi atau dikucilkan. Nah, dari masalah tadi lahirlah sebuah solusi yang super kreatif. Ada seorang guru yang memutuskan, oke, kita nggak cuma bereaksi terhadap perundungan, tapi kita cegah dari akarnya, yaitu dengan membangun fondasi rasa hormat yang kuat antar siswa. Dan inilah dia, inti dari idenya. Diajar Besti. Ini bukan sekedar kampanye anti-bullying yang biasa ya. Program ini pinter banget karena memberdayakan siswanya sendiri, mengubah mereka dari yang tadinya mungkin cuma penonton, jadi pelindung aktif buat teman-teman sekelasnya. Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng rencana aksinya. Langkah demi langkah, persis seperti yang diterapin di dalam kelas. Jadi, program ini tuh punya 6 langkah kunci yang cerdas banget. Pertama, sosialisasi. Semuanya dimulai dengan survei buat memetakan kondisi kelas. Siapa yang pernah jadi korban, pelaku, atau cuma jadi saksi. Data ini penting banget. Kedua, dibentuklah kelompok. Nah, dari data tadi, siswa dibagi ke grup-grup belajar yang isinya beragam. Dan yang ketiga, ini bagian uniknya, penunjukan influencer. Di tiap grup dipilih satu siswa yang dianggap berpengaruh. Tugasnya bukan jadi ketua loh, tapi jadi motor penggerak positif dan jadi contoh buat teman-temannya. Disinilah letak keajaibannya. Komitmen ini dibuat oleh siswa untuk siswa. Ini bukan aturan yang dipaksain guru, tapi janji yang mereka buat satu sama lain. Jadi rasa kepemilikannya itu kuat banget. Mereka bukan lagi sekedar ngikutin aturan, tapi mereka lagi ngejaga janji bersama. Langkah selanjutnya adalah membangun kesadaran lewat refleksi. Ada 2 pilar di sini. Jurnal harian. Ini semacam ruang pribadi buat siswa mencurahkan isi hati mereka. Terus seminggu sekali ada circle time, di mana mereka bisa berbagi secara terbuka di dalam kelompok. Kombinasi antara refleksi pribadi dan diskusi publik ini menciptakan sebuah feedback loop yang kuat banget untuk perubahan perilaku. Tentu aja, pertanyaan terbesarnya sekarang, emang berhasil? Yuk, kita lihat dampak nyata dari program ini ke para siswa dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Nah, ini dia wawasan kuncinya. Pengaruh teman sebaya yang sering jadi pemicu bullying justru dibalikan jadi senjata untuk kebaikan. Para influencer ini benar-benar jadi agen perubahan positif dari dalam kelompoknya sendiri. Keren kan? Dan hasilnya itu bukan cuma di atas kertas loh, perubahannya beneran nyata. Siswa jadi lebih toleran, lebih berani buat ngomong, dan yang paling penting mereka mulai benar-benar saling menjaga satu sama lain. Lingkungan belajarnya jadi jauh lebih sehat dan positif. Kisah ini benar-benar menginspirasi kan? Lalu gimana caranya kita bisa membawa semangat yang sama ke sekolah kita? Ada beberapa tips praktis yang bisa banget kita ambil. Kuncinya sebenarnya simple, tapi penting banget. Pertama, kolaborasi. Ajak semua pihak, mulai dari kepala sekolah sampai orang tua. Kedua, lakukan secara bertahap, jangan buru-buru. Dengan 2 kunci ini, kisah inspiratif tadi bisa jadi cetak biru yang nyata untuk perubahan dimanapun. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal kita. Inisiatif Diajar Besti ini membuktikan kalau potensi terbesar untuk menciptakan sekolah yang aman itu ada di tangan para siswa itu sendiri. Mungkin solusi untuk masalah sebesar perundungan itu bukanlah program yang rumit, tapi sesederhana membangun persahabatan.